Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita di sini. Kita sekarang akan melanjutkan video sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi fungsi linear pada bidang bisnis, yaitu pada fungsi permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana jika kita mengaplikasikannya dengan fungsi penawaran. Ya, sebenarnya mirip-mirip, cuma sifatnya saja yang sedikit berbeda ya, antara permintaan dan penawaran. Kalau misalnya permintaan harga barang naik, maka permintaan akan turun. Dan harga barang turun, maka permintaan barang naik. Nah, kalau fungsi penawaran ini sifatnya dia searah. Jadi kalau misalnya harga barangnya naik, maka barang yang ditawarkan oleh produsen itu akan naik. Jadi kalau fungsi penawaran ini kita lihat dari sisi produsennya atau dari sisi penjualnya. Nah, begitu juga ketika barang turun, harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu semakin sedikit. Ya. Nah, sehingga bentuk fungsinya seperti ini nih, masih sama saja dengan fungsi permintaan. P sama dengan A QS. Nah, yang membedakan adalah S di sini adalah supply. Ya, supply itu artinya penawaran. Jadi A QS ditambah B, di mana A dan B ini adalah suatu konstanta dan A-nya itu disebut slope dan nilainya positif. Kalau untuk penawaran positif nilai A-nya. Kalau untuk permintaan A-nya nilainya negatif. Sedangkan B bebas, boleh positif, boleh negatif. Jadi tidak ada ketergantungan atau tidak ada syarat tertentu. Nah, P dan Q berhubungan searah dan disebut dengan kurva penawaran. Nah, kurva penawaran itu juga ada berbagai macam ya, tadi mirip-mirip juga dengan kurva permintaan. Nah, yang berbeda di sini adalah jenisnya ya. Jadi, karena A-nya positif, maka kurvanya akan mengarah ke kanan atas ya. Jadi, kalau price-nya naik, maka kuantitasnya naik. Jadi, kalau price-nya turun, kuantitasnya juga turun. Jadi, dia searah di sini ya. Kemudian juga bisa A-nya tak terhingga ketika kuantitas penawaran berubah-ubah pada harga yang tetap. Kita lihat di sini price-nya tetap segini, tapi Q-nya bisa berubah-ubah, bisa banyak, bisa sedikit, bisa tengah-tengah, dan sebagainya. Kemudian bisa juga bernilai A-nya 0, yaitu kuantitas penawaran tetap tanpa memperhatikan harga. Jadi berapapun harganya, kuantitasnya akan tetap segitu penawarannya. Jadi produsen tetap akan menawarkan segitu berapapun harganya. Nah, dua hal ini adalah hal yang jarang terjadi, namun bisa saja terjadi dalam suatu kondisi pasar tertentu. Oke, kita next, kita masuk ke contoh soal fungsi penawaran. Jadi kita punya P sama dengan 6 QS ditambah 3. Nah, P adalah harga barang per unit dan QS adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, jika harga barang 15 yang ditanya, maka berapa banyak barang yang dapat ditawarkan oleh produsen? Nah, maaf ini 15 ya, P-nya 15, belum dirubah. Jadi, jika P-nya 15, kita ganti P-nya dengan 15, masukkan ke dalam persamaan tadi, sehingga ini 15, 6, 3-nya kita pindah ke kiri, jadi 15 min 3. Lalu kita tukar saja, 6 QS sama dengan 15 min 3. 6 QS sama dengan 12 dan QS sama dengan 2. Jadi jika harga barangnya 15, maka produsen akan menawarkan 2 barang terhadap barang tersebut. Nah, kemudian bagaimana menggambar grafik ini? Ya, sama saja dengan cara menggambar grafik permintaan atau grafik fungsi linear lainnya, kita membutuhkan 2 titik untuk menggambarkan grafik fungsi linear. 2 titik ini boleh sembarang titik berapa saja yang memenuhi persamaan ini. Ya, jadi kalian memisahkan P-nya 1, maka akan dapatkan QS-nya berapa. Nah, tapi di sini kita cari cara yang paling gampang, yaitu ketika kita memisahkan P-nya 0 atau Q-nya 0. Jadi nanti kita gampang ya. Jadi ketika P-nya 0, kita ganti P-nya 0 ke sini. Jadi 0 sama dengan 6 QS tambah 3. Kemudian tambah 3-nya pindah ke kiri jadi min 3. 6 QS sama dengan min 3, maka QS sama dengan min 0,5. Jadi kita dapatkan satu titik 0, min 0,5. Oh maaf, di sini pakai titik aja ya seharusnya sini. Biar bisa membedakan mana koma, mana desimal, mana titik. Kemudian
ketika QS-nya 0. Jadi kita ganti QS-nya 0 sini. Jadi P sama dengan 6 kali 0 tambah 3. Sehingga P-nya menjadi 3. Maka titiknya menjadi 3,0. Jadi kita sudah punya 2 titik. Jadi 0 ini adalah sumbu Q, ini adalah sumbu P. Nah, kita punya 0,-5 dan 3,0. Kemudian kita gambar grafiknya. Nah, ini sebenarnya kan dia berada di daerah negatif ya. Ini tidak masuk ya sebenarnya. Harusnya grafiknya hanya dari sini ke atas saja ya. Jadi ini adalah daerah yang tidak terdefinisikan karena Q-nya negatif. Q-nya negatif. Jadi Q-nya negatif, tidak mungkin kan ada jumlah barang yang negatif atau kuantitas yang negatif. Oh, mohon maaf ini 0,5 ya di sini, bukan min 5. Oke. Kemudian contoh soal yang kedua untuk fungsi penawaran, yaitu ketika kita diketahui harga-harga barang dan kuantitas barang yang ditawarkan. Kita terbalik, kita mau mencari fungsi penawarannya. Nah, di sini ada 3 data, harga dengan kuantitas yang ditawarkan. Dari data ini, kita bisa mencari fungsi penawarannya. Nah, misalnya, jadi untuk menemukan persamaan garis lurus, kita hanya memerlukan 2 titik saja. Nah, misalnya kita ambil titik P1, yang pertama dan yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah ketika price-nya 4, Q-nya 12. Yang kedua adalah price-nya 6, Q-nya 13. Jadi, kita punya pasangan titik P1 4, Q1 12. P2 6 dan Q2 13. Nah, ini rumusnya yang digunakan masih sama dengan rumus permintaan tadi ya. Jadi ini adalah rumus umum mencari persamaan titik atau persamaan garis linear ketika diketahui 2 titik. Nah, jadi kita tinggal input saja mana P1, mana P2, mana Q1, mana Q2. Jangan sampai terbalik. Jadi di sini kita dapatkan P-4 per 6-4 sama dengan Q-12 per 13-12. Kita kalkulasikan sehingga kita peroleh P sama dengan 2Q-24 tambah 4 atau P sama dengan 2Q-20. Jadi fungsi permintaan barang tersebut adalah P sama dengan 2Q-D-20. Ini tinggal ditambahkan notasi aja ya, jadi tidak masalah. Ini hanya kita identifikasikan bahwa ini adalah fungsi penawaran. Mohon maaf, ini belum diedit. Fungsi penawaran. Oke, yang ini kayaknya masih salah ya, belum diedit juga ini. Oke, sampai sini boleh ya, kalau mau diganti lagi boleh, silahkan ya. Tapi bukan yang ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Ya, jadi ini titik equilibrium ini merupakan titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, ini kita punya 2 jenis kurva tadi ya. Kurva permintaan yang bentuknya ke sini seperti ini, yang berhubungan P dan Q-nya terbalik, sedangkan kurva penawaran bentuknya ke atas ini ya, yang P dan Q-nya berhubungan searah. Nah, karena 2 kurva ini berbeda, dia pasti akan berpotongan di suatu titik tertentu ya. Ini. Nah, kurva permintaan, kurva penawaran, kurva. Nah, titik perpotongan ini disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Di mana titik ini pada harga tertentu, kuantitas tertentu terjadi keseimbangan. Artinya jumlah barang yang ditawarkan produsen itu habis dibeli oleh konsumen, sehingga tidak ada kelebihan stok oleh produsen dan tidak ada juga kekurangan permintaan dari konsumen maksudnya ya. Jadi habis, jadi jumlah barang yang ditawarkan produsen habis juga dibeli oleh konsumen. Jadi tidak ada yang kekurangan atau kelebihan stok. Nah, ini adalah yang namanya keseimbangan pasar. Ini adalah hal yang diharapkan terjadi ya. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Nah, equilibrium ini terjadi pada saat PS sama dengan PD atau
harga supply, harga penawaran sama dengan harga permintaan, atau kuantitas supply sama dengan kuantitas demand, atau kuantitas penawaran sama dengan kuantitas permintaan. Jadi kita masuk ke contoh soal, ketika diketahui permintaannya, fungsi permintaannya PD sama min 0,5 Q tambah 11, dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,25 Q tambah 6,5. Yang ditanya adalah tentukan harga dan kuantitas pada equilibrium, kemudian gambar kurva dan tunjukkan titik equilibrium. Nah, ada dua cara yang akan kita bahas di sini, yaitu cara pertama menggunakan rumus PS sama dengan PD. Nah, kita ketahui bahwa PS kita sudah punya nilai fungsinya dan juga PD kita sudah punya nilai fungsinya. Nah, ini hal yang terjadi ketika PS sama dengan PD. Nah, PS kita ganti dengan fungsi yang tadi 0,25 Q tambah 6,5, dan PD kita ganti juga dengan min 0,5 Q ditambah 11. Nah, kita operasikan yang ada Q-nya kita kumpulkan ke sebelah kiri. Jadi, yang tidak ada Q-nya kita buat ke sebelah kanan, ya. Sehingga diperoleh 0,75 Q sama dengan 4,5. Maka Q sama dengan 4,5 dibagi 0,75, didapatkan Q-nya adalah 6. Sehingga kuantitas pada equilibrium adalah 6. Nah, kemudian terdapat Q-nya, kita bisa masukkan Q-nya sama dengan 6 ke persamaan manapun, ke persamaan PS maupun persamaan PD. Nah, misalnya kita mau masukkan ke dalam persamaan PS. Sehingga kita ganti Q-nya 6 di sini, diperoleh P sama dengan 0,25 kali 6 ditambah 6,5. Diperoleh P sama dengan 8. Jadi, PD sama dengan PS itu sama dengan 8. Jadi, harga pada equilibrium adalah 8. Kemudian, cara yang kedua adalah menggunakan eliminasi substitusi. Kita ketahui bahwa sebelumnya eliminasi dan substitusi ini memang bisa digunakan untuk mencari titik potong dari dua fungsi linear. Nah, kita masukkan saja PD, PS dan PD seperti ini. Kemudian kita rubah bentuknya sedikit ya. Jadi kita PS min 0,25 Q sama dengan 6,5. Bawahnya menjadi PD ditambah 0,5 Q sama dengan 11. Karena P-nya sudah sama, maaf ini kurangnya agak ke atas sedikit. Karena P-nya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan. Sehingga P-nya itu menjadi habis. Ya, sehingga di sini min 0,25 Q kurang 0,5 Q menjadi min 0,75 Q. Sedangkan ruas kanan adalah min 4,5. Maka Q sama dengan min 4,5 dibagi min 0,75. Diperoleh 6. Kemudian untuk dapatkan 6, kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan, PS ataupun PD. Jadi diperoleh PS sama dengan 8. Jadi harga pada equilibrium adalah 6. Sehingga kuantitinya, maaf ini harganya 8. Jadi kuantitinya adalah 6,8. Oke, untuk kurva mungkin bisa dicoba-coba sendiri ya. Di latihan kurvanya dengan cara yang sama dengan fungsi permintaan dan penawaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, mungkin ini saja untuk fungsi permintaan dan penawaran. Untuk materi selanjutnya yaitu break even point dan juga depresiasi akan kita bahas di next video. So, I'll see you in the next video. Bye-bye.